Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Hilal Abror dengan nomor induk mahasiswa F1D02310123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh penerapan dan pelanggaran HKI atau hak kekayaan intelektual sebagai lanjutan dari video pembahasan yang pertama. Oke, langsung saja. Yang pertama itu mulai dari pendahuluan. Pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia masih sangat tinggi karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang HKI. Kasus-kasus pelanggaran HKI banyak terjadi dan menjadi polemik karena ketidakpahaman masyarakat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HKI. Oleh sebab itu, maka dengan materi ini diharapkan untuk lebih menyadari akan pentingnya pemahaman akan HKI. Oke, langsung ke yang pertama, yakni tentang hak cipta. Contoh penerapannya yakni seorang penulis menerbitkan sebuah novel dan mendaftarkan hak cipta atas novel tersebut. Hak cipta ini melindungi karya tulisnya dari penyalinan tanpa izin. Contohnya yaitu Rowling memiliki hak cipta atas seri buku Harry Potter yang melindungi buku-buku tersebut dari reproduksi ilegal. Kemudian yang kedua adalah hak paten. Contoh penerapannya yakni sebuah perusahaan teknologi mengembangkan sebuah perangkat baru dan mendaftarkan paten atas inovasi tersebut. Paten ini memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk memproduksi dan menjual perangkat tersebut. Contohnya adalah Apple memiliki berbagai paten atas teknologi yang digunakan dalam iPhone, yang melindungi inovasi tersebut dari penggunaan oleh perusahaan lain tanpa izin. Selanjutnya adalah merek dagang. Contoh penerapannya yaitu sebuah perusahaan minuman mendaftarkan logo dan nama produknya sebagai merek dagang. Ini melindungi merek tersebut dari penggunaan oleh pihak lain tanpa izin. Contohnya ya, logo dan nama Coca-Cola adalah merek dagang yang dilindungi, sehingga hanya perusahaan Coca-Cola yang berhak menggunakan logo dan nama tersebut dalam konteks minuman ringan. Kemudian yang selanjutnya adalah desain industri. Contoh penerapannya yakni seorang desainer mendaftarkan desain unik dari sebuah kursi sebagai desain industri, yang dimana ini melindungi bentuk estetika kursi tersebut dari peniruan. Contohnya ya ini desain kursi dari Image Chair dilindungi sebagai desain industri, melindungi bentuk dan estetika kursi tersebut dari peniruan oleh produsen lain. Oke, yang selanjutnya adalah contoh pelanggaran dari hak kekayaan intelektual. Yang pertama, pelanggaran dalam hak cipta. Contoh pelanggarannya yakni mengunduh dan mendistribusikan film atau musik secara ilegal tanpa izin dari pemegang hak cipta. Contohnya, situs-situs yang menyediakan layanan streaming atau download film secara ilegal. Contohnya seperti Popcorn Time yang mendistribusikan film tanpa izin dari pemegang hak cipta. Kemudian yang selanjutnya adalah pelanggaran hak paten. Contohnya adalah menggunakan teknologi yang dipatenkan oleh pihak lain tanpa izin. Contohnya yakni sebuah perusahaan teknologi menggunakan teknologi paten dari Qualcomm tanpa lisensi, yang mengakibatkan tuntutan hukum oleh Qualcomm atas pelanggaran paten. Oke, yang selanjutnya adalah pelanggaran merek dagang. Contoh pelanggarannya yakni menggunakan logo atau nama produk yang serupa dengan merek dagang terdaftar tanpa izin, yang dapat membingungkan konsumen. Contohnya, menjual produk minuman dengan nama dan logo yang mirip dengan Coca-Cola, sehingga konsumen dapat tertipu dan mengira produk tersebut adalah Coca-Cola asli. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pelanggaran desain industri. Contoh pelanggarannya yakni memproduksi dan menjual barang dengan desain-desain yang sama atau sangat mirip dengan desain industri yang telah dilindungi tanpa izin. Contohnya, memproduksi kursi yang desainnya sangat mirip dengan Image Chair tanpa izin, yang mengakibatkan tuntutan hukum oleh pemegang hak desain industri. Nah, itu dia merupakan contoh-contoh penerapan dan pelanggaran dalam HKI. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah penerapan hak kekayaan intelektual atau HKI sangatlah penting karena melindungi karya dan inovasi, memberikan insentif ekonomi kepada pencipta, serta mencegah kerugian finansial dan moral akibat pelanggaran. Hal ini mendorong kreativitas dan kemajuan teknologi yang memastikan keuntungan yang adil bagi pencipta.
Oke, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.